Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini saya mau bahas lagi soal-soal TPS UTBK. Nah, kali ini saya mau bahas tipe soal-soal analisis perbandingan dua nilai. Seperti apa, simak penjelasannya berikut ini sampai selesai. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Satu kaleng cat hijau dihasilkan dari 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Telah dicampurkan 5 liter cat biru dan A liter cat kuning untuk membuat cat hijau tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan, di mana P nilainya adalah 2A dan Q nilainya adalah 14. Nah, bagaimana cara mengerjakan tipe soal seperti ini? Kita lihat dulu dari soal ceritanya di situ. Di situ, sudah diketahui bahwa untuk membuat satu kaleng cat hijau itu dibutuhkan 2 liter cat biru dan juga 3 liter cat kuning. Jadi, untuk membuat cat hijau ini dihasilkan dari perbandingan 2 cat biru dan 3 liter cat kuning. Nah, telah dicampurkan 5 liter cat biru dan A liter cat kuning. Jadi ini sama saja dengan perbandingan antara 5 liter cat biru banding A liter cat kuning. Atau jadi di sini 2 biru banding 2 kuning itu sama dengan perbandingan antara 5 biru dengan A kuning. Atau di sini boleh kita tuliskan jadi gini. 2/3 berarti nilainya sebanding dengan 5 per A. Nah, dari sini, ini kalau kita kali silang, berarti jadi 2 kali A. Jadinya 2A sama dengan 3 kali 5, 15. Sehingga nilai A-nya sama dengan 15 per 2. Nah, karena di situ, di soal nilai P itu nilainya sama dengan 2A, maka nilai P-nya sama dengan 2 dikali A-nya 15 per 2. Atau berarti nilai P-nya sama dengan 15. Nah, kalau nilai P sama dengan 15 dan nilai Q sama dengan 14, berarti yang nilainya lebih besar adalah yang P. Berarti jawabannya adalah yang A, di mana P lebih besar dari Q, gitu. Oke, kita coba lihat ke soal berikutnya. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan satu bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan semen beton tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P nilainya 5A dan Q nilainya sama dengan 4. Nah, di sini ada variabel yang belum kita ketahui, yaitu nilai A. Nah, di situ sudah diketahui bahwa untuk membuat adonan beton itu dibuat dari A semen dan 1 bagian pasir. Jadi nilai perbandingannya adalah A semen banding 1 pasir. Nah, kemudian telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir. Jadi ini nilainya sebanding dengan 3 semen banding 5 pasir. Nah, dari sini boleh nih kita tuliskan kayak tadi soal nomor 1. Jadi A/1 sama dengan 3/5. Nah, ini kalau kita kali silang berarti A kali 5 kan jadinya 5A. Sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. 5A sama dengan 3, berarti nilai A-nya sama dengan 3/5. Nah, di soal diketahui nilai P sama dengan 5A. Berarti nilainya sama dengan 5 dikali A-nya adalah 3/5. Jadi nilai P-nya sama dengan 3. Nah, di sini nilai P atau 5A ini nilainya sama dengan 3. Sementara nilai Q sama dengan 4. Berarti yang nilainya lebih besar adalah yang Q. Jadi jawabannya adalah yang B. Q lebih besar dari P, gitu. Oke, next ke soal berikutnya, nomor 3.
Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu 3A dan Q nilainya 10. Mana sih yang lebih besar? Nah, di sini sama kayak tadi, kita juga belum tahu nilai A-nya itu berapa. Di sini diketahui untuk membuat kopi itu perbandingannya adalah 3 sendok kopi dan 2 sendok creamer. Nah, kemudian telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok. Jadi ini sebanding dengan 5 kopi banding A creamer. Nah, kita belum tahu nih nilai A-nya itu berapa sih gitu. Nah, dari sini boleh kita tuliskan lagi, jadi 3/2 sama dengan 5/A. Atau kalau kita kali silang berarti 3 kali A sama dengan 3A sama dengan 2 kali 5, 10. Jadi nilai A-nya sama dengan 10 dibagi 3. Nah, di soal di sini sudah diketahui nilai P-nya itu sama dengan 3A. Berarti nilai P sama dengan 3A. Berarti nilainya sama dengan 3 dikali A-nya 10/3. Berarti nilai P-nya sama dengan 10. Di sini P atau 3A itu nilainya sama dengan 10, Q juga sama dengan 10. Jadi kesimpulannya berarti P sama dengan Q, atau jawabannya adalah yang A gitu. Oke, next ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat 0,08 ton setiap hektar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan, di mana P 14 ton, Q merupakan total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Nah, dari soal ini sudah diketahui bahwa 100 hektar perkebunan sawit itu dia dapat menghasilkan 6 ton minyak sawit. Nah, setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitasnya itu meningkat 0,08 ton setiap hektarnya. Oke, kita hitung dulu sebelum dilakukan penanaman kembali, 100 hektar dapat menghasilkan 6 ton. Berarti di sini kalau 100 hektar sama dengan 6 ton, berarti kalau 1 hektarnya dia bisa menghasilkan sebesar 6 ton dibagi 100, atau 1 hektarnya itu dapat menghasilkan 0,06 ton. Itu sebelum dilakukan penanaman kembali. Nah, setelah dilakukan penanaman kembali, itu produktivitas minyak sawitnya itu meningkat setiap hektarnya meningkat 0,08 ton atau bertambah 0,08. Jadinya 1 hektarnya yang tadinya cuma 0,06 ton itu ditambah 0,08 ton, atau 1 hektarnya itu dapat menghasilkan 0,14 ton. Itu kalau 1 hektar. Nah, padahal perkebunan sawitnya itu ada 100 hektar. Jadi kalau 100 hektar dia bisa menghasilkan 0,14 ton dikali 100. Jadi dari 100 hektar itu dapat menghasilkan sebesar 14 ton minyak sawit. Nah, di sini jadi yang Q ini total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut kan setelah penanaman kembali totalnya jadi 14 ton, ya kan? Q-nya 14 ton, P-nya juga 14 ton. Jadi kesimpulannya P-nya sama dengan Q gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Next ke soal berikutnya, soal nomor 5. Harga 1 buku dan 1 pensil 55.000. Selisih harga 1 buku dan 1 pensil adalah 25.000. Jika harga 1 pensil adalah A, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya nilainya sama dengan A, Q nilainya 20.000. Mana sih yang nilainya lebih besar? Nah, kita kan belum tahu nilai A-nya itu berapa, ya kan? Nah, oke.
di situ sudah diketahui bahwa harga satu buku dan satu pensil sama dan 55.000. Kita misalkan buku adalah B, pensil adalah P. Jadi B tambah P nilainya 55.000. Kemudian selisih satu buku sama satu pensil 25.000. Jadi kalau kita tuliskan jadi B min P itu nilainya 25.000. Jika harga satu pensil adalah A, nah A di sini kan kita belum tahu nih A-nya nilainya berapa atau harga satu pensil berapa. Nah, untuk mencari harga satu pensil, kita bisa mengeliminasi B-nya. Caranya gimana nih? Nah, di sini cara mengeliminasinya adalah ini kita kurangi. Kalau dikurangi berarti jadinya berapa? B dikurangi B, kan habis. Tinggal P dikurangi min P, P kurangi min P, kan sama aja berarti P ditambah P. Jadinya 2P sama dengan 55.000 dikurangi 25.000. Berarti sama dengan 30.000. Itu nilai 2P. Jadi nilai P-nya sama dengan 30.000 dibagi 2 atau nilai P sama dengan 15.000. Jadi harga satu pensilnya itu sama dengan 15.000. Nah, padahal harga satu pensil itu di sini dimisalkan adalah A. Jadi 15.000 ini sama aja dengan nilai A. Nah, di sini A-nya nilainya 15.000, Q-nya juga Q-nya di sini 20.000. Jadi yang lebih besar nilainya yang mana? Iya, yang Q. Jadi jawabannya adalah yang B. Q lebih besar dari P gitu. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Harga satu buku dan satu pensil 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di mana nilai P adalah 20.000 dan Q nilainya adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Nah, dari sini berarti dapat kita tuliskan nih, kalau harga satu buku tambah harga satu pensil adalah 35.000, berarti B tambah P sama dengan 35.000. Kemudian selisih harga satu buku dan satu pensil atau B min P sama dengan 5.000. Nah, dari sini sama kayak tadi soal nomor 5, kita bisa nih eliminasi nilai B-nya. Caranya dengan dikurangi. B kurangi B habis kan, tinggal B tinggal ini B kurangi B kan habis, tinggal P dikurangi min P, P min P, kan sama aja P tambah P. Berarti jadi 2P sama dengan 35.000 dikurangi 5.000 kan 30.000. 2P sama dengan 30.000, berarti nilai P-nya adalah 30.000 dibagi 2, atau nilainya sama dengan 15.000. Nah, harga pensilnya atau nilai P-nya adalah 15.000. Nah, kalau harga pensilnya sama dengan 15.000, berarti harga bukunya berapa? Kalau harga buku tambah harga pensil sama dengan 35.000, sementara harga pensilnya 15.000, berarti kan harga bukunya sama dengan 35.000 dikurangi harga pensilnya atau 15.000. Jadi harga satu bukunya adalah 20.000. Nah, di sini nilai P-nya adalah 20.000. Sementara Q adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Harga satu pensil 15.000, harga satu buku 20.000. Berarti uang minimal untuk membeli salah satunya adalah 15.000 itu. Jadi di sini P-nya 20.000, Q-nya 15.000. Jadi yang nilainya lebih besar adalah yang P. Itu P lebih besar dari Q. Next ke soal berikutnya, soal nomor 7. Sepasang sepatu dibeli dengan harga 200.000. Diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu tersebut. Harga jual sepatu tersebut lebih tinggi daripada 300.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P nilainya adalah 20% dan Q nilainya adalah persentase keuntungan penjualan sepatu tersebut. Nah, jadi di sini modal untuk beli sepatunya kan 200.000 ya kan? Kemudian ditambah 40.000 untuk memperbaiki solnya. Jadi total modalnya adalah 240.000. Nah,
harga jual sepatu tersebut lebih tinggi dari 300.000, kita nggak tahu dia jualnya berapa gitu kan. Kita anggap aja misalnya harga jualnya kita ambil 300.000 dulu nih. Kalau 300.000 nanti dia dapat untung berapa sih? Berarti kalau dia jualnya 300.000 berarti kan untungnya 300.000 dikurangi berapa nih? Dikurangi tadi modalnya 240.000. Jadi untungnya dia adalah 60.000 gitu. Dan dia untung 60.000. 60.000 ini berapa persen sih dari modalnya? Nah, cara mencari persentasenya gimana nih? Berarti gini aja, 60.000 dibagi modalnya kan 240.000 kali 100%. 60.000 sama 240.000-nya nih boleh kita coret. Jadi tinggal 1/4. Nah, 1/4 dikali 100.000 1/4 dikali 100% berarti sama dengan berapa nih? 100 bagi 4 ya 25. Jadi persentase keuntungannya adalah 25%. Itu kalau kita misalkan harga jualnya adalah 300.000. Padahal di sini dia harga jualnya lebih tinggi dari 300.000. Kalau dijual 300.000 saja udah untung 25%, apalagi kalau harga jualnya lebih tinggi. Jelas keuntungannya lebih besar dari 25%, entah itu 30% atau seterusnya gitu. Jadi nilai P-nya kan 20%, Q-nya lebih besar dari 25%. Jadi yang lebih besar adalah nilai Q-nya gitu. Next, soal nomor 8. Rata-rata 3 bilangan asli berurutan adalah 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P merupakan nilai X terkecil yang mungkin dan Q nilainya adalah 3. Oke, kita ingat dulu bilangan asli. Bilangan asli itu merupakan bilangan bulat positif bukan 0. Nah, jadi nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, di sini diketahui bahwa rata-rata 3 bilangan asli berurutan adalah 7. Nah, kalau rata-ratanya adalah 7 dan bilangannya berurutan, sudah pasti nilai bilangannya adalah 678, ya kan? 678 kalau ditambahkan kan sama dengan 21 bagi 3, rata-ratanya pasti sama dengan 7 gitu. Nah, tapi di sini jika bilangan asli X ditambahkan, rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli juga. Nilai X-nya itu nilainya berapa sih? Oke, kita misalkan aja nih, kita ambil dari yang paling kecil, X-nya adalah 1. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti 4 bilangannya adalah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 1 sama dengan 22. Nah, 22 ini kalau kita rata-rata dari 4 bilangan ini, kita bagi 4, hasilnya itu bukan bilangan asli karena merupakan bilangan desimal, ya kan? 22 bagi 4 kan 5, ya kan? Sekarang kalau X-nya sama dengan 2, berarti bilangannya adalah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 2. Berarti kan sama dengan berapa nih? 23. 23 ini kalau kita bagi 4, rata-ratanya juga bukan bilangan asli karena merupakan bilangan desimal. Kemudian kalau X-nya sama dengan 3, berarti bilangannya 6, 7, 8 sama 3. Ini kalau kita jumlahkan, kan hasilnya sama dengan 24. Nah, 24 kan kalau misalnya kita bagi 4, berarti kan jadi rata-ratanya sama dengan 6, ya kan? Jadi rata-ratanya itu merupakan bilangan asli, yaitu 6. Jadi di sini kalau di sini P-nya nilai X terkecil yang mungkin. Jadi nilai X terkecil yang mungkin adalah 3. Jadi kalau P sama dengan 3, Q sama dengan 3, maka kesimpulannya P sama dengan Q gitu. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 9. 10 data mempunyai rata-rata 20. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata terjadi kesalahan pencatatan 2 data. Data yang tercatat 22 dan 18 seharusnya berturut-turut 32 dan 28. Koreksi dilakukan terhadap data. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Benar kalau P itu nilainya adalah rata-rata setelah dikoreksi dan Q nilainya adalah 24. Oke, di sini sebelum dikoreksi
sebelum datanya dikoreksi, itu rata-ratanya ini, kalau mencari rata-rata dari 10 data, kita nggak tahu datanya berapa aja. Kita misalkan nih, datanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, itu untuk 8 angka yang kita tidak tahu, kemudian ditambah 22 dan 18, itu data sebelum dikoreksi. Nah, berarti rata-ratanya dari 10 data tersebut kita jumlahkan, kemudian kita bagi 10, ya kan? Nah, sebelum dikoreksi, di sini jadi A, B, C, D, E, F, G, H ditambah 22 ditambah 18 dibagi 10. Nah, kita kan nggak tahu A, B, C, D, E, F, G, H itu angkanya berapa aja gitu kan. Jadi kita misalkan ini A ditambah B tambah C tambah D tambah E, F, G, H itu nilainya adalah X, itu misalkan ya. Nah, di sini sebelum dikoreksi nilai rata-ratanya sudah diketahui adalah 20. Berarti jadi 20 sama dengan X ditambah 22 tambah 18 itu kan sama dengan 40. Nah, kemudian dibagi 10. Nah, di sini 10-nya kalau kita pindah ke ruas kiri kan jadi 20 dikali 10 atau sama dengan 200. Jadi 200 sama dengan X ditambah 40 atau X-nya berarti sama dengan 160 gitu. Nah, setelah dikoreksi tadi kan datanya tadi harusnya 22 sama 18 itu yang benar adalah 32 dan 28, oke kan? Jadi untuk mencari rata-ratanya rumusnya sama. Di sini caranya adalah A tambah B tambah C tambah D, E, F, G, H ditambah. Nah, di sini kan setelah dikoreksi datanya ternyata yang benar bukan 22 dan 18 tapi 32 dan 28. Jadi ini kita ganti angkanya, kemudian kita bagi 10. Nah, tadi di sini kan kita udah dapat nih nilai X-nya atau A, B, C, D, E, F, G hanya itu sama dengan 160. Berarti jadi rata-rata setelah dikoreksi jadinya sama dengan 160 ditambah 32 tambah 28 itu kan sama dengan 60 dan dibagi 10 atau sama dengan 220 dibagi 10. Jadi nilai rata-rata setelah dikoreksi adalah 22. Jadi di sini nilai P-nya rata-rata setelah dikoreksi adalah 22, Q-nya 24. Jadi yang lebih besar adalah nilai Q. Jadi jawabannya adalah yang B itu. Lanjut soal nomor 10, terdapat 25 orang dalam suatu ruangan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di mana P itu adalah banyaknya jabat tangan dari 25 orang tersebut. Sedangkan Q nilainya adalah 320. Nah, manakah yang lebih besar ya kan? Nah, bagaimana sih cara mencari banyaknya jabat tangan dari N orang? Jadi untuk mencari banyaknya jabat tangan itu rumusnya gini, sama dengan setengah dikali N kemudian dikali N-1. Nah, di soal ini banyaknya orangnya kan ada 25 atau N-nya sama dengan 25. Jadi kalau kita masukkan ke sini nilainya jadi setengah dikali 25 dikali, nah N-1, 25 kurangi 1 berarti 24. Nah, ini 24 boleh dibagi 2, berarti kan 12. Tinggal 25 dikali 12. Jadi hasilnya sama dengan 300. Jadi banyaknya jabat tangan dari 25 orang itu adalah 300. Jadi nilai P 300, Q-nya 320. Jadi yang lebih besar adalah Q. Jadi Q lebih besar dari P itu. Oke, itu beberapa contoh-contoh soal tipe analisis perbandingan dua data. Semoga bisa bermanfaat. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.